Halo, selamat datang kembali di Berkicot. Kembali lagi bersama gua Bang Endo. Sekali ini gua sendirian nih. Tapi tenang, gua masih ditemenin sama Kicot karena Ampo Meta lagi kurang enak badan ya kan. Kali ini di segmen kali ini gua bakal ngebawain lagi, ya mungkin ini lebih luas ya. Gue bakal ngebawain cerita horor hantu nih teman-teman. Tapi di seluruh dunia gitu, nggak hanya di Indonesia aja. Nah, tapi gue pengen nanya nih sebelum nih, siapa nih dari teman-teman nih yang aktivitas kesehariannya nih menggunakan transportasi kereta api, baik itu ya lu berangkat kerja ataupun lu jalan-jalan gitu kan. Nah, di sini gue juga bakal ngebawain nih cerita horornya nih, yang dimana gue juga lagi-lagi nih cukup terkejut gitu loh. Ternyata tuh ada beberapa cerita horor hantu nih dari luar negeri juga ada teman-teman, bahkan yang terkenal di Indonesia juga ada. Jadi gue bakal ngebawain 4 cerita horor mengenai kereta hantu gitu teman-teman, yang ada di seluruh dunia. Berikut ini ceritanya. Yang pertama itu ada kereta hantu Tanjung Pagar, Singapura. Jadi kereta hantu ini tuh katanya tuh berasal dari Singapura gitu teman-teman, yang dimana kereta hantu Tanjung Pagar adalah sebuah legenda yang beredar di kalangan masyarakat Singapura. Menurut legenda, kereta hantu ini berjalan di jalur kereta api Tanjung Pagar, Singapura. Jadi itu memang nama jalannya tuh Tanjung Pagar itu. Dan dikatakan membawa penumpang yang sudah meninggal. Katanya ini kereta ini bawanya tuh bukan manusia gitu teman-teman, melainkan arwah atau hantu yang menyerupai orang yang sudah meninggal seperti itu. Jadi legenda kereta hantu Tanjung Pagar ini bermula dari kecelakaan kereta api yang terjadi di tahun 1940-an di Singapura yang tadi ya, di jalan Tanjung Pagar. Dalam kecelakaan tersebut banyak penumpang yang meninggal dunia atau banyak memakan korban jiwa lah kayak gitu. Nah, sejak saat itu masyarakat setempat mulai melaporkan nih, atau banyak gosip melalui ya mungkin mulut ke mulut kali ya, karena tahun 1940 yang belum ada media sosial, mungkin media cetak kali ya. Jadi kayak banyak yang gosip lah gitu, lu pernah ngeliat ini nggak, penampakan hantu atau kereta yang kemarin kecelakaan, kayak gitu lah kesannya gitu. Katanya tuh banyak orang yang melaporkan melihat kereta tersebut berjalan lagi gitu loh. Nggak kayak di Jakarta gitu teman-teman, maksudnya kereta banyak kan, di Jakarta kan kereta kan banyak tuh. Nah, mungkin ini salah satu kereta aja gitu yang melintasi jalur tersebut, yang dimana pada tahun 1940-an kereta tersebut mengalami kecelakaan. Nah, menurut cerita masyarakat juga, kereta hantu Tanjung Pagar ini memiliki beberapa ciri khas teman-teman. Di antaranya yang pertama itu, kereta hantu ini dikatakan menggunakan kereta api tua yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi kayak pembuatan tahun kereta-kereta zaman dulu lah gitu. Jadi penampakannya kereta tua yang beroperasi kembali lah gitu. Yang kedua, kereta hantu ini dikatakan membawa penumpang yang sudah meninggal ataupun korban kecelakaan pada tahun 1940-an tersebut. Kayak gitu. Yang ketiga, kereta hantu ini dikatakan mengeluarkan suara aneh, seperti suara tangisan ataupun suara derak langkah lah gitu. Yang keempat, kereta hantu ini dikatakan mengeluarkan cahaya yang misterius, seperti cahaya yang berkedip-kedip, ya mungkin kayak cahaya senter, mungkin kayak gitu kali ya. Nah, namun menurut beberapa pengalaman orang yang katanya pernah menaiki kereta tersebut,
ada yang melaporkan bahwa penumpang yang sudah meninggal duduk di sebelah mereka gitu. Pengalaman beberapa orang yang pernah naik kereta tersebut gitu. Dan ada juga yang melaporkan bahwa mereka melihat cahaya-cahaya misterius. Terus juga ada juga yang bilang bahwa kayak mendengar suara-suara tangisan di dalam kereta itu. Dan sampai saat ini kisah hantu Tanjung Pagar ini menjadi sebuah cerita yang melegenda yang belum bisa dijelaskan secara ilmiah teman-teman. Karena buktinya mungkin minim ya pada tahun tersebut ya. Kayak gitu. Itu yang tadi yang pertama. Cerita hantu Tanjung Pagar, anjay. Yang kedua, kereta hantu Kiyosumi di Jepang. Jadi, kereta hantu Kiyosumi ini adalah sebuah legenda urban legend yang berasal dari Jepang. Menurut legenda, kereta ini beroperasi di jalur Hibiya Tokyo. Jalur Hibiya Tokyo ya teman-teman. Dan memiliki reputasi sebagai kereta yang dihantui oleh roh-roh jahat gitu. Katanya reputasinya tuh cukup ya gembar-gembornya begitulah. Terus kereta hantu Kiyosumi dikatakan beroperasi pada tahun 1940-an. Wah mirip nih. Kayak yang tadi pertama 1940-an. Saat Perang Dunia Kedua sedang berlangsung. Pada saat itu Jepang sedang mengalami kekurangan sumber daya termasuk bahan bakar untuk kereta. Oleh karena itu kereta-kereta di Jepang seringkali beroperasi dengan kondisi yang tidak baik. Menurut legenda atau menurut cerita masyarakat, kereta hantu Kiyosumi adalah sebuah kereta yang dihantui oleh roh jahat. Karena ini dikatakan beroperasi katanya cuma malam hari gitu. Kereta katanya tuh ngapain malam hari, kan ngangkut capek gitu kan, dengan lu perang gitu. Dan katanya kereta ini juga hanya berhenti di stasiun-stasiun yang gak ramai gitu, yang sepi gitu. Berarti kan secara nggak langsung lu kayak ngelihat gitu kan, banyak orang yang ngelihat gitu lah. Oh ini kereta lewat gitu aja nih, gua ada orang di sini nih gitu, nggak berhenti sih ya kan dia. Terus juga banyak orang yang mengklaim telah melihat kereta hantu Kiyosumi ini. Yang tadi gue bilang kali ya, mungkin karena dia beroperasi malam, jadi orang-orang yang di stasiun itu lagi rame, dia ngeliat tuh keretanya lewat, nah langsung kereta lewat gak jelas banget ini, gak berhenti gitu. Kayak gitu kali ya, bisa jadi. Dan ada beberapa di antaranya bahkan mengklaim pernah menaiki kereta tersebut gitu. Menurut mereka yang pernah menaiki kereta ini memiliki suasana yang sangat menakutkan. Ya baik lagi ya dengan suara-suara, mungkin suara-suara yang tidak jelas gitu. Terus juga wah penumpangnya kayak bukan manusia lah gitu. Kayak cuman diam kayak gitulah. Nah meskipun legenda kereta hantu Kiyosumi sangatlah menarik, namun tidak ada bukti ilmiah nih teman-teman yang dapat membuktikan keberadaan kereta ini gitu. Baik lagi ya mungkin tahun 1940-an ya kita nggak bisa memfoto mungkin ya. Beberapa ahli dari psikologi dan para psikologi telah mencoba menjelaskan fenomena ini dengan menggunakan teori-teori yang seperti psikologi massa, sugesti dan lain. Mungkin pemikirannya, wah lu halu nih kali nih ya kan. Mungkin waktu zaman perang ya baik lagi ya. Namun legenda kereta hantu Kiyosumi telah menjadi salah satu cerita hantu yang paling populer di Jepang sampai saat ini. Dan masih banyak orang yang percaya pada kebenaran dari cerita hantu ini. Kereta hantu ini gitu. Ya di nomor 3 ada kereta hantu Brocken di Jerman nih teman-teman. Jadi kereta hantu Brocken adalah sebuah legenda urban legend yang berasal dari Jerman. Yang menurut legenda kereta ini beroperasi di jalur kereta Brocken namanya. Jadi jalur kereta Brocken yang terletak di pegunungan Harz, Jerman. Kereta hantu Brocken dikatakan beroperasi pada abad ke-19. Pada saat jalur kereta api Brocken masih baru dibangun lah gitu. Pada saat itu kereta api ini adalah salah satunya moda transportasi yang paling populer di Jerman gitu. Jadi pada saat itu paling populer tuh karena baru dibangun nih
ya kan, ibarat kata kayak MRT lalu baru bangun, wih hype banget nih gue harus naik nih gitu. Nah menurut legenda kereta Tumbroken adalah salah satu kereta yang dihantui oleh roh jahat. Nah gue juga ngerti nih kenapa setiap saat ini roh jahat mulu. Nah lagi-lagi kereta hantu ini dikatakan beroperasi hanya pada malam hari aja dan hanya berhenti di stasiun-stasiun tertentu. Berarti udah beberapa kereta nih yang berhentinya di stasiun-stasiun tertentu doang ya kan. Nah banyak juga yang mengklaim telah melihat kereta hantu Broken ini ya, dan ada juga nih beberapa dari yang mengklaim ini bilang pernah naik kereta tersebut gitu. Ya lagi-lagi orang yang pernah naik ke kereta tersebut katanya tuh mendengar kayak suara-suara aneh, dan ya di dalam kereta itu kayak nggak ada kehidupan lah, sepi gitu, kayak nggak saling ngobrol, nggak ada orang yang ngobrol-ngobrol, nggak ada, pokoknya nggak ada yang aktivitas, hanya duduk diam aja gitu teman-teman. Nah namun ada fakta menarik dari kereta hantu Broken ini, yang dimana yang pertama itu jalur kereta api kereta Broken adalah salah satu jalur kereta api yang paling curam di Eropa. Terus yang kedua, kereta hantu Broken dikatakan beroperasi pada malam hari saat cuaca buruk dan kabut tebal, yang dimana secara logika ketika cuacanya lagi buruk itu nggak mungkin ada kereta api yang melintas, karena kemungkinan besar bisa terjadinya kecelakaan karena ya slip lah ya namanya, rel kereta api besi kan gitu ya, kena salju mungkin jadi licin atau jadi apa ya, rawan tergelincir atau rawan kecelakaan. Mungkin katanya juga banyak yang mengklaim telah melihat nih kereta hantu Broken ini dan pengalamannya sangat menakutkan lah ketika melihat hantu Broken ini, karena malam hari kan melihat kereta jalan tapi isinya keretanya itu kok begini semua penumpangnya kayak bukan manusia gitu kan. Jadi kan ketika ngeliat serem juga cuy. Yang keempat nih, kita pasti familiar banget sama kereta yang satu ini. Posisi keempat ada kereta hantu Manggarai. Siapa nih dari kalian nih yang belum tahu kereta hantu di Indonesia ini yang sangat viral ya kan? Bahkan sampai saat ini mungkin orang-orang pada tahu ya kereta hantu Manggarai gitu kan. Nah jadi ini kereta hantu Manggarai ini menjadi salah satu cerita urban legend dari Jakarta, Indonesia nih, yang katanya menurut cerita-cerita masyarakat sekitar dan cerita-cerita pada zaman dulu, jadi katanya kereta ini nih hanya beroperasi pada malam hari di stasiun Manggarai aja nih teman-teman. Yang katanya reputasinya ini pada zaman dulu disebut kereta hantu lah ya, sebelum zamannya banyak orang menyebut kereta hantu Manggarai kayak gitu. Nah katanya pada tahun 1990-an di stasiun Manggarai menjadi salah satu stasiun kereta api utama di Jakarta. Pada saat itu kereta api adalah salah satu moda transportasi yang paling populer di Jakarta. Menurut cerita dari warga sekitar, stasiun Manggarai ini dikatakan paling angker ya kayak gitu. Gue gak ngerti kenapa ya kan, karena waktu saat itu gue nggak tahu tuh stasiun Manggarai tahun 1990-an, gue baru lahir tuh gue. Jadi katanya nih ya, kereta api ini beroperasi pada malam hari saja dan hanya berhenti di stasiun Manggarai saja. Dan katanya ini banyak banget nih yang punya pengalaman atau lu pernah ngalamin gitu. Banyak di cerita-cerita nih, wah lu cari di internet banyak dah yang pernah ngalamin, yang pernah ngeliat tuh banyak tuh. Dari segi penumpangnya, dari segi warga sekitar, dari segi security-nya, wah itu banyak tuh ceritanya tuh. Jadi sangat menarik, dan gue bakal mengutip salah satu cerita dari penumpangnya dan security-nya. Jadi dari satu pengakuan lah orang yang pernah naik kereta hantu Manggarai tersebut, katanya tuh di dalamnya tuh sangat mengerikan dan mencekam lah. Orang-orang di dalamnya tuh hanya menunduk terdiam, nggak ada satu orang pun yang ngobrol satu sama lain. Terus nggak ada juga kayak
Ya zaman-zaman tahun 1990 kan seharusnya kalau kereta itu kan ada yang dagang, ada yang ngemis dan lain-lainnya kan gitu ya, masih ada lah kayak gitu-gitu. Ini nggak ada sama sekali. Bahkan yang sangat dikagetkannya itu keretanya tidak berhenti di setiap stasiun. Jadi kayak lewat-lewat aja gitu. Stasiun ini Pasar Minggu lewat, Lenteng Agung lewat, kayak gitu. Nah, tapi kereta ini hanya berhenti di stasiun Manggarai saja. Ya gitu. Ini menurut pengakuan dari orang yang katanya pernah naik kereta hantu ini. Namun, ada juga pengakuan dari security yang katanya pernah bekerja di stasiun tersebut. Jadi, sewaktu-waktu security ini ketika menjaga stasiun pada shift malam, dia tuh melihat dari kejauhan ini ada orang seperti berlari gitu. Berlari dari kejauhan, berlari sampai mendekati stasiun. Ketika orang itu sampai, ditegurlah, "Pak, mau kemana?" "Ini Mas, saya mau pulang." "Alhamdulillah, saya masih dapat kereta terakhir." "Kereta terakhir? Bapak tuh tadi nggak naik kereta, Bapak tuh lari dari sana." "Masa sih Pak? Saya naik kereta terakhir, rame kok tadi, penuh tuh keretanya." Gitu. Tapi nggak lama setelah orang itu ditegur oleh security ini, bapak tersebut langsung jatuh pingsan teman-teman, kayak orang kecapean lah gitu. Ya kalau logikanya ya kan, kalau kita melihat dengan kasat mata dia lari, siapa tahu dia naik dari Bogor ke stasiun Manggarai lari, lu bayangnya atlet mana yang kuat, ya kan? Mungkin langsung jatuh pingsan kayak gitu loh teman-teman. Ya mungkin itu tadi 4 cerita kereta hantu paling terkenal ya, baik itu dari luar negeri maupun dari Indonesia. Ya mungkin cukup sekian untuk berkicot kali ini, membahas perihal kereta hantu yang ada di seluruh bagian dunia lah ya. Ya mungkin gue hanya meliput beberapa aja yang menurut gue seru. Mungkin dari kalian ada request kedepannya kita mau ngebahas apa, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa nih sebenarnya nih di like, comment, dan subscribe nya nih, dan share ke keluarga lu juga ya kan, biar kita orang tuh di apa ya, banyak tuh materi-materinya, karena saya butuh masukan bukan subscriber ya. Ilah canda, terlalu lama ya opening ini ya, closingnya ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe nya. Gue Bang Do pamit dan kita pamit, bye.